Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membicarakan tentang dalil akli sifat wujud bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan membicarakan tentang bagaimana sih membuktikan keberadaan Allah melalui dalil akal begitu, hujah-hujah akliyah. Jadi kita akan menggunakan dalil kosmologis ya. Jadi dalil kosmologis ini berisi beberapa premis untuk menuju kesimpulan. Premis pertamanya berbunyi segala sesuatu yang memiliki permulaan, maka pasti dia memiliki sebab. Jadi ini bisa kita terima ya. Jadi segala sesuatu yang ada awalnya, dalam artian tadinya tidak ada, kemudian menjadi ada, maka harus ada sebab yang membawanya menuju keberadaan, begitu. Saya beri contoh misalnya rumah. Rumah itu merupakan sesuatu yang berpermulaan ya, dalam artian dia tadinya tidak ada, kemudian diadakan. Nah, ketika rumah tadi itu belum ada, pasti ada sosok yang membawa dia menuju keberadaan sehingga akhirnya dia menjadi ada begitu, menjadi hadir begitu. Kita tidak akan bisa terima bahwa rumah itu tadinya tidak ada, kemudian tiba-tiba batanya tersusun sendiri, kemudian pintunya nempel sendiri, gentingnya rapi sendiri, dan kemudian berdirilah sebuah rumah tanpa adanya pelaku, tanpa adanya yang membuatnya begitu. Jadi ketika ada sesuatu yang masih potensial, maka diperlukan sebab sehingga kalau kita mau membuat dia menjadi aktual begitu. Jadi ini bisa kita terima ya, karena sesuatu yang mungkin ada mungkin tidak itu dia seperti sama dalam dua sisinya begitu ya. Jadi di satu sisi ada, di satu sisi tidak ada begitu. Bagaikan timbangan yang seimbang begitu. Nah, kalau timbangan itu bisa berat salah satu, maka pasti ada beban yang diletakkan di salah satu timbangan itu begitu kan. Tidak mungkin timbangan itu bergerak sendiri tanpa ada beban yang diletakkan begitu. Jadi tidak mungkin benda yang si potensial tadi yang belum ada bisa menjadi ada tanpa adanya sebab sama sekali. Tidak mungkin. Ibaratnya kalau kita letakkan sebuah gelas kosong, meski kita tunggu selama 1000 tahun sekalipun, jika tidak ada yang menaruh apapun di dalam situ, maka gelas itu akan tetap kosong. Harus ada sebab jika kita ingin membuat keberadaan di dalam gelas itu begitu. Nah, itu premis pertama. Jadi segala sesuatu yang berpermulaan dalam artian didahului ketiadaan, maka pasti ada sebab yang menciptakan dia. Kemudian premis yang kedua, alam ini memiliki permulaan. Oke, jadi dengan dua premis ini, maka kita bisa berkesimpulan bahwa alam ini ada penciptanya. Karena di premis 1, segala sesuatu yang berpermulaan pasti membutuhkan pencipta. Di premis 2, alam ini memiliki permulaan. Jadi kita sampai ke kesimpulan alam memiliki pencipta. Begitu. Nah, kalau pencipta itu kita sebut sebagai Allah, maka Allah itu ada. Tetapi ada juga yang menambahkan satu premis lagi ya, premis ketiga. Jadi pencipta itu selalu di luar yang dicipta ya. Jadi tidak ada sesuatu, tidak ada satu hal pun yang bisa menjadi sebab bagi dirinya sendiri. Misalnya diri kita. Tentunya diri pencipta kita, yaitu kedua orang tua kita, bukan diri kita sendiri. Tentunya kita tidak bisa menghadirkan diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengayahi atau mengibui diri kita sendiri. Begitu loh. Begitu juga dengan sebuah papan tulis misalnya. Tentunya pencipta papan tulis itu bukan papan tulis itu sendiri, tapi sosok yang bukan papan tulis itu, yaitu si pembuat papan tulis tadi. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa menjadi sebab bagi dirinya sendiri. Sebab selalu di luar musabab. Dengan kata lain, pencipta alam tadi pasti tokoh yang berada di luar alam. Tokoh yang bukan bagian dari alam ini. Tokoh X itu berada di luar alam ini. Jadi kita sampai pada kesimpulan bahwa pasti ada sosok, ada tokoh X di luar alam ini yang mengadakan alam ini, menciptakan alam ini. Nah, kalau tokoh itu kita sebut sebagai Allah, maka Allah itu ada. Kemudian di kemudian hari, argumen ini dikenal sebagai argumen kosmologis ya. Jadi argumen ini benar-benar digemari oleh mutakalimin, para teolog untuk membuktikan keberadaan Allah. Argumen lainnya adalah misalnya seperti argumen teleologis ya, argumen dengan melihat kepada ketertataan alam. Jadi kita melihat bagaimana alam ini berjalan dengan sistem tata surya yang demikian rapi, dengan rantai makanan yang begitu sistematis dan seterusnya, yang mana semua itu merupakan pola. Tidak mungkin semua itu kebetulan. Pasti ada sosok yang maha mengatur semua itu, begitu. Ada sosok di belakang itu semua. Jadi tidak mungkin toh kita membayangkan semua itu berjalan dengan begitu rapi, begitu teratur, begitu kompleks, dan semua itu hanya kebetulan, begitu. Tidak mungkin, pasti di balik pola pasti ada sosok yang mengaturnya. Nah, kalau yang maha mengatur itu kita sebut Allah, maka Allah itu ada. Nah, sekian untuk video kali ini. Tetapi argumen ini akan membuat banyak
permasalahan yang berikutnya yang akan kita bahas di video berikutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.